Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Habib Pandia dengan NPM 221506173. Kali ini saya akan menjelaskan rancangan-rancangan dari percobaan yang telah dilakukan pada judul pada praktikum embedded system, judul percobaan input dan output. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan rangkaiannya terlebih dahulu. Di sini ada penggunaan sensor DHT22. Sensor DHT22 ini adalah sensor suhu dan kelembapan. Jadi di sensor DHT22 ini ada 4 pin, yang di sini ada ground. Yang ground ini akan disambungkan ke kabel minus atau negatif. Kemudian di sini ada kabel DA, kemudian akan disambung ke pin 12. Setelah itu ada PCC, pin PCC. PCC ini akan disambung ke positif. Dilanjutkan kemudian pin positif ini akan dimasukkan ke dalam 5 volt di Arduino-nya. Kemudian yang ground ini akan dimasukkan ke dalam pin ground. Kemudian saya akan menjelaskan codingannya. Di sini terdapat include dht.h. Jadi di sini akan mengambil library dht.h agar bisa kita bisa menjalankan program ini dan bisa menjalankan uh, rangkaian ini. Kemudian kita mendefinisikan DHT pin. Pin DHT ini terdapat pada pin 12. Nah, di sini ada pin 12. Kemudian mendefinisikan DHT tipe. Tipe DHT-nya adalah DHT22. Di sini DHT22 kita juga bisa menggunakan DHT11 atau DHT21. Kemudian DHT mendefinisikan bahwa DHT pin itu akan sesuai dengan DHT tipe. Tipe DHT-nya DHT22 agar bisa berjalan. Kemudian ada void setup. Void setup ini akan berjalan satu kali setelah program dimulai. Sini ada serial begin. Jadi waktu antara jarak serial akan dimulai. Ini 9600. Kemudian DHT.begin. Jadi ini DHT dimulai, sensor DHT-nya dimulai. Di sini ada void loop atau perulangan. Jadi di sini berfungsi untuk mengulang apa yang terdapat di dalam void loop ini. Di sini terdapat delay 1000 yang artinya sebelum program berjalan akan ada delay 1 detik terlebih dahulu. Kemudian ada float humidity. Di sini adalah tipe data float dan variabelnya humidity yang akan menyimpan nilai dari DHT read humidity, yang mana akan menyimpan nilai dari kelembapan, dan di bawahnya yaitu float temperatur, yang mana variabel ini akan menyimpan nilai dari temperatur atau suhu. Setelah itu jika is non humidity not a number, jadi bukan berbentuk angka, uh, atau is non temperatur yang tidak berbentuk angka, maka serial akan println. Println ini akan uh, timbul di outputnya, yaitu tulisan sensor rusak, teks sensor rusak, dan kembali akan mengecek perulangan kembali. Kemudian serial print ini jika tidak error ya, jika tidak isnan maka akan maju ke sini. Serial print akan maka program akan memunculkan teks kelembapan, dan kemudian dilanjutkan dengan nilai dari humidity-nya, nilai dari kelembapan. Ini ada suhu, nilai dari suhu, ngeprint dari suhu akan mengambil nilai dari temperatur, variabel temperatur ini yang akan diisi sesuai dengan pembacaan temperatur. Nah, di sini ada teks C, coba kita jalankan. Nah, sudah sesuai dengan teks yang ada. Ini kelembapan, kelembapan diambil dari sini. Humidity, ini ada nilai kelembapannya 40%, diambil dari nilai ini. Nah, dipanggilnya di sini. Kemudian ada suhu 24 derajat, coba kita ubah jadi suhunya -9, -11, nilai kelembapannya 100% misalnya. Tuh, berubah dia. Selanjutnya saya akan menjelaskan LDR, sensor LDR.
Baiklah, ini adalah percobaan pada sensor yaitu sebentar, sensor LDR. Jadi LDR ini adalah kepanjangan dari Like Dependent Resistor. Di sini saya akan menjelaskan rancangannya terlebih dahulu. Di sini terdapat sensor LDR, yang mana di dalam sensor LDR ini terdapat beberapa pin, yaitu ada PCC, ground, DU, kemudian ini digital, setelah itu ada analog. Analog. Nah, yang pertama itu pin analog kita akan menyambungkan ke A5, itu khusus untuk analog. Setelah itu ntar saya rapikan. Nah, ini ke pin A5. Setelah itu terdapat ground. Ground ini akan tersambung ke negatif, dan PCC akan tersambung ke positif. Yang mana ground ini akan disambungkan ke sini. Nah, sebentar, ground. Nah, ground akan tersambung ke sini. Ground 3 di power ini. Kemudian yang PCC akan tersambung ke 5 volt. Setelah itu di sini terdapat lampu-lampu LED dan resistor. Resistor ini berfungsi untuk menghambat arus. Jadi bagian LED yang panjang itu sifatnya positif, yang pendek ini negatif. Yang mana negatif ini akan tersambung ke ground dan negatif ini tersambung ke ground. Dan yang positif ini akan tersambung ke resistor, yang mana resistor akan mengembalikan akan menuju ke pin sesuai dengan ke pin, yaitu di sini misalnya sebentar saya pisahkan. Nah, di sini ada pin 3, ini ke pin PWM, dan kemudian yang LED kedua ini dia akan tersambung ke non PWM pin, yaitu di 2 ini yang tidak ada tanda seperti negasi ini. Kemudian saya lanjut untuk menjelaskan eh, menjelaskan menjelaskan codingannya. Jadi di codingannya saya akan jelaskan. Di sini terdapat deklarasi variabel, yaitu LDR pin yang akan dipasang ke pin A5 pada Arduino. Di sini konstanta integer yang tipe datanya integer, kemudian ada konstanta integer PWM LED pin. Di sini terdeklarasi untuk PWM LED pin. Pin PWM, yaitu yang bertanda seperti negasi ini, dia akan tersambung ke pin 3. Kemudian non PWM, yang tidak PWM berarti akan tersambung kedua. Setelah itu void setup ini akan dijalankan satu kali setelah memulai program. Yang pertama serial begin ini akan mengirimkan output itu 9600 baud namanya. Kemudian ada pin mode. Pin mode ini akan mendeklarasikan PWM LED pin output, kemudian pin mode non PWM LED pin ke output. Setelah itu ada void loop, ini akan berjalan setelah void setup berjalan. Void loop ini akan berjalan sesuai dengan uh, apa yang ada di dalam void loop ini. Yang pertama itu ada deklarasi untuk variabel sensor value yang bersifat data integer yang akan eh, terisi datanya atau terisi nilainya dengan nilai dari analog read LDR pin. LDR pin tadi A5 sesuai dengan pembacaan dari LDR pinnya, yaitu di A5 tadi. Setelah itu ada serial print. Ini akan print pada output serial, itu akan terdapat nilai sensor teks, nilai sensor LDR, kemudian ada sensor value, nilai dari sensor value-nya. Kemudian ini adalah integer brightness dan terdapat map, dan ini sensor value ini
nilai rentangnya itu dari value ini akan rentangnya yaitu nilai analognya dari 0 sampai 1023 dan brightness-nya dari 0 sampai 255. Setelah itu analog write menulis yaitu PWM LED pin brightness-nya berapa dari LED pin dan non PWM LED pin brightness. Setelah itu ada delay 1 detik. Coba kita jalankan. Nah, ini ada nilai sensornya sesuai dengan ini. Nilai sensor, nah sensor value. Tuh, coba kita ubah. Misalnya luxnya tuh semakin tinggi kecerahan misalnya. Nah, ini akan ini hidup masih redup, redup ini karena dia tersambung ke PWM dan ini tidak. Ini hanya eh, kalau tidak ke PWM dia akan mati dan hidup high and low maksudnya. Nah, ini coba kita ke 0,2. Nah, ini akan eh, hidup cerah. Nilai analognya yaitu 1010. Jadi pada percobaan kali ini mengapa ada eh, pin yang tersambung ke non PWM dan pin yang tersambung ke PWM. Jadi perbedaannya adalah yaitu jika tersambung ke PWM dia nilainya tidak hanya high and low. Jadi dia ada redupnya. Nah, ini pinnya tersambung ke PWM nih. Ketiga ini PWM ada tanda negasi. Kemudian yang tidak tersambung ke PWM dia nilainya hanya high and low. Ini misalnya luxnya 0,5 nih. Kecerahannya misalnya 0, nah nih tuh dia hanya bisa hidup dan mati. Nah, tidak ada redupnya. Tuh, tuh. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk percobaan LDR. Selanjutnya akan lanjut ke ultrasonik. Baiklah, ini adalah percobaan ultrasonik. Jadi sini saya akan menjelaskan rangkaiannya terlebih dahulu. Di sini terdapat sensor ultrasonik. Di sini terdapat Arduino. Ini adalah pin-pin yang terdapat pada ultrasonik. Di sini terdapat ground. Ground ini akan tersambung ke ground, pin ground pada Arduino-nya dan VCC-nya tersambung ke 5 volt seperti biasa. Kemudian di sini terdapat eh, pin untuk IO dan triggernya, trigger. IO-nya ini akan tersambung ke eh, pin 10, kemudian triggernya akan tersambung ke pin 9. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan rangkaian ini, saya akan menjelaskan codingannya. Di sini terdapat pertama yaitu pendefinisian definisi dari trigger pin, yaitu deklarasi dari trigger pin yaitu pada pin 9. Di sini pada Arduino-nya pada pin 9. Kemudian ada echo pin, pin echo ini yang terdeklarasi pada pin 10. Pin 10, oke. Kemudian ada void setup. Void setup ini seperti saya jelaskan sebelumnya, ini akan berjalan 1 kali setelah program ini dijalankan. Nah, serial bikin nilainya sama seperti yang tadi 9600 baud. Kemudian ada pin mode. Pin mode trigger pin akan dimasukkan deklarasi output dan pin mode echo pin deklarasinya input. Kemudian ada void loop. Void loop ini ada perulangan. Perulangan ini akan berulang terus sesuai dengan apa yang terdapat pada isian dari void loop ini. Kemudian terdapat deklarasi, yaitu deklarasi variable duration dan distance yang bertipe data long. Kemudian ada digital write, ini akan menyuruh yaitu si trigger pin untuk low atau mati. Kemudian ada delay microsecond, kan ada delay selama 2 mikrosecond. Kemudian akan lanjut ke digital write, trigger pin yang akan high,
akan hidup misalnya. Seperti LED tadi. Kemudian delay mikrosecond-nya ada 10 mikrosecond, dan akan menyuruh lagi di digital write, yaitu akan menyuruh trigger pin-nya untuk low kembali. Setelah itu terdapat pengisian untuk variable duration tadi, yaitu durasi ini adalah waktu dari echo pin-nya height-nya. Echo pin height. Pada saat si echo pin ini high, dalam keadaan high, kemudian ada jarak. Jarak ini akan terisi dari rumus, yaitu duration yang didapat dari pulse len ini in, dikali dengan 0,034 dibagi 2. Kemudian ada jarak, maka kemudian akan muncul nilai dari distance, kemudian ada centimeter, dan ada delay 100 0,1 detik. Saya jalankan program ini. Nah, ini coba kita misalnya 100 kita ubah ke 1000 misalnya, biar dia jadi 1 detik, biar tidak terlalu cepat. Nah, ini coba kita ganti jaraknya menjadi 400. Nah, itu 397, 397, 397. Ini distance sesuai uh, dengan rumus yang ada di sini. 2 cm, 50, 9 ya. Sesuai dengan rumus yang ada di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan uh, sensor potensiometer yang disambungkan untuk menggerakkan motor servo. Baiklah, ini adalah rangkaian dari potensiometer dan motor servo yang akan menggerakkan. Potensiometer ini akan menggerakkan motor servo ini. Saya akan menjelaskan rangkaiannya terlebih dahulu. Di sini terdapat potensiometer. Setelah itu ini terdapat motor servo, dan motor servo ini terdapat 3 kabel, yaitu yang pertama itu ada untuk ground, ini untuk P plus, kemudian ini untuk ke pin PWM. Saya agak ini lagi. Oke, ini ground ini disambung ke negatif, ini ke posisinya ini positif. Kemudian sebentar, ini tersambung ke 5 volt posisinya. Kemudian ini ground ini akan tersambung ke ground, mana ground itu adalah negatif. Sebentar. Oke. Oke. Selanjutnya ini ada potensiometer. Di sini terdapat pin ground tersambung ke sini dan tersambung ke ground ini. Kemudian di sini terdapat SIG yang akan tersambung ke pin analog 5. Kemudian di sini terdapat VCC-nya. VCC akan tersambung ke 5 volt. Sudah, mungkin itu saja. Kemudian kita lanjut ke codingannya. Di sini terdapat pemanggilan library untuk motor servo. Pastikan library-nya sudah ada. Kemudian kita mendefinisikan port pin ke A5. Port pin tadi ini ke port pin tadi ke A5, ini ke A5. Kemudian ada servo. Untuk pin motor servonya ke pin 3. Ini ada pin PWM ke 3. Ini PWM. Kemudian ada void setup. Ini di sini terlebih dahulu ada deklarasi untuk my servo. Variabel my servo yang bertipe data servo. Yang servo ini diambil dari library-nya servo.high. Dan void setup yang mana ini akan dijalankan 1 kali setelah program ini berjalan. Servo attach servo pin, yang mana servo ini akan tersambung ke servo pin. Servo pin tadi ada di pin ketiga. Dan ada void loop, ini perulangan. Sini terdapat integer port value,
deklarasi variabel port value yang bertipe data integer akan mengisi nilai dari analog read dari port pin sejauh mana ini bergerak seperti itu. Nanti akan tersimpan di port value. Kemudian ada integer servo angle, deklarasi variabel servo angle yang bertipe data integer, map, kemudian ini port value sesuai yang terisi untuk nilai analognya yaitu rentang dari rentang 0 sampai 1023. Kemudian ada eh, sudut derajat, perputaran derajat untuk motor servonya yaitu 0 sampai 180 derajat. My servo right, servo angle. Kemudian ini akan menggerakkan motor servo dan ada delay. Setelah ini bergerak akan ada delay sama 15 detik. Saya jalankan program ini. Sudah. Nah, ini sesuai dengan apa yang sudah dikodingkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan kombinasi antara ultrasonic dan buzzer. Baiklah, ini adalah kombinasi antara sensor ultrasonik dan buzzer. Jadi ketika sensor ultrasonik mencapai suatu jarak yang sudah ditentukan, maka buzzer akan berbunyi. Jadi saya jelaskan rangkaiannya terlebih dahulu. Di sini terdapat buzzer, di sini terdapat untuk sebentar saya. Nah, di sini ground dari buzzer akan tersambung ke ground dan ini adalah pin outputnya. Oke, dan ini tersambung ke pin PWM 11 dan di sini terdapat sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini terdapat 4 pin yaitu ground akan tersambung ke ground, VCC akan tersambung ke 5 volt, terdapat dayanya, kemudian ICO pinnya ke pin pin 10 dan trigger pinnya pin 9. Itu saja, setelah itu saya akan menjelaskan codingannya. Di sini terdapat pendefinisian atau deklarasi untuk ICO pinnya pada pin 10, trigger pinnya pada pin 9, dan konstanta integer buzzer pada pin 11. Buzzer ini pada pin 11 ditaruhnya. Nah, ini. Kemudian long ini ada definisi variabel yaitu ada tipe datanya long, nama variabelnya adalah duration, kemudian tipe data integer, nama variabelnya adalah distance. Setelah itu ada void setup, ini akan berjalan satu kali setelah program ini dijalankan. Kemudian di sini ada deklarasi pin mode, trigger pin output, kemudian echo pin untuk input, buzzer untuk output. Kemudian serial begin mengirimkan ke serialnya. Ini akan muncul pada saat kita menjalankan program nanti. Ini ada void loop, ini akan berulang. Kemudian di sini ada digital write, ini yang menyuruh trigger pin itu untuk low pertama, dan ada delay microsecond selama 2 microsecond. Di sini ada digital write, trigger pinnya untuk high atau hidup, kemudian delay microsecond 10. Ini trigger pinnya low, kemudian ada pengisian untuk variable duration. Variable duration ini akan mengisi pulse in echo pin saat high. Setelah itu ada distance. Distance ini jarak yang berisi nilainya yaitu duration dikali 0,034 dibagi 2. Serial print akan memunculkan di outputnya yaitu text distance, kemudian distance, nilai dari distance dan centimeter. Jika distance atau jaraknya ini kurang dari 100, maka akan berbunyi sebanyak 500 Hz
frekuensinya 500 Hz, ada delay 1 detik, dan akan mati kembali. Coba saya jalankan. Ini misalnya 364 tidak berbunyi. Sebentar. Ini harusnya berbunyi. Tadi sebelum saya record ini berbunyi, tapi pas record tidak berbunyi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah dalam penjelasan dan kurang dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.